Ya, oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat waalaikumsalam malam buat Waalaikumsalam para ayah warahmatullahi bunda semuanya wabarakatuh. yang saat ini sedang di acara webinar Brain Gym untuk oke. Ya, malam ini kita akan membicarakan tentang Brain Gym untuk meningkatkan kecerdasan otak dan konsentrasi pada anak. Nah, ngomongin tentang brain gym, nanti kita akan membahas tentang gerakan-gerakan yang memang didesain khusus untuk senam otak. Tadi, kita akan tetap berprinsip pada tumbuh kembang anak, di mana ada tumbuh, ada kembang. Tumbuh itu nanti si, atau disebutnya adalah bio. Dan kembang itu adalah stimulasi, atau disebutnya adalah psychosocial intervention atau stimulation. Nah, tapi yang sering kali tertinggal atau terlupakan itu justru stimulasi psikososial ini. Nah, kalau dalam rumusnya udah jelas nih sebenarnya, brain stimulation for smart fit. Kalau kita ngomongin stimulasi otak untuk anak supaya cerdas itu ya sebenarnya cuma 3 ini nih, nutrisi yang seimbang, stimulasi sensori motor, dan cognitive stimulation atau stimulasi kognitif. Nah, brain gym itu termasuk ranahnya di dalam stimulasi sensori motor. Sebenarnya bukan hanya brain gym saja nih sebenarnya, ada banyak sekali. Ada brain games, ada sensory integration, ada spa baby sejak kecil, ada pijat bayi, dan seterusnya. Nah, malam ini khusus kita akan membahas tentang brain gym-nya dulu. Nah, jadi brain gym ini tetap berlandaskan pada tahapan perkembangan, di mana tahapan yang paling dasar adalah tahapan stimulasi psikomotor sampai ke tingkat afeksi, dan yang paling tinggi adalah tingkat kognisi. Jadi, brain gym itu adalah stimulasi yang memang akan sangat diperlukan sebagai pondasi untuk afeksi dan kognisi. Nah, apa itu brain gym? Brain gym adalah serangkaian gerakan latihan sederhana untuk stimulasi otak dalam memudahkan anak belajar dan bergerak. Keuntungan brain gym ini sangat banyak ya. Jadi selain waktunya itu singkat, jadi brain gym itu nggak perlu banyak waktu. Paling setiap hari itu cuma jadi 2 sampai 3 kali per hari. Jadi bisa diulang gitu, bisa bisa berulang sampai 3 kali. Dan tidak memerlukan bahan atau tempat khusus. Jadi misalnya berbeda dengan sensory integration, berbeda dengan Halo, Pak? Halo, mohon maaf Pak Tri. halo. Mohon maaf, itu kayaknya tadi keputus ya? Iya, kok saya terjebak ya? Iya, Iya, mohon maaf, kok saya suaranya putus-putus. Ya, bisa share screen kembali, Pak? Itu di mute-nya, Pak. iya, Ya, oke. Ya, bisa di-share kembali. oke, saya share kembali. Ya, Ya, oke. tadi sampai sini nih. Jadi, kita akan ngomongin tentang brain gym. Jadi brain gym itu adalah serangkaian latihan gerak latihan sederhana Mohon maaf
Maaf, Pak Tri, di ini suaranya putus-putus ya. juga untuk stimulasi otak dalam Maaf, memudahkan anak Pak. belajar dan bergerak. Manfaatnya banyak. Aduh. Ya, mohon maaf, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ya. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Iya, jadi tadi suaranya sempat putus-putus juga, Pak. Iya, karena saya lagi di luar kota, lagi di Ya, ini suaranya putus lagi. Halo, Pak, apa udah kedengaran suara saya? Oke. halo. Ya, halo. Ya, ini udah bisa screen-nya. Apakah Cuman mungkin masih kendala di suara apakah sih, ini masih putus-putus. oke, apakah terdengar dengan baik suara saya? It's okay, ya. Sekarang udah. Oke. Eh, oke, oke, baik. Saya ganti handphone. Oke, selanjut lagi. Kita akan membicarakan tentang brain gym. Apakah itu brain gym? Brain gym ada apakah terdengar suara saya dengan baik? Ya, sudah terdengar dengan baik. Oke, baik. Ya, oke, kita lanjutkan lagi tentang apa itu brain gym. Brain gym adalah serangkaian latihan gerak sederhana untuk stimulasi otak dalam memudahkan anak belajar dan bergerak. Nah, keuntungan brain gym itu banyak sekali. Selain waktunya singkat, yaitu sekitar 10-15 menit, dan bisa dilakukan 2-3 kali per hari. Dan tidak memerlukan bahan dan tempat khusus. Jadi dapat dipakai untuk semua jenis kasus stimulasi. Dan sudah teruji. Jadi beberapa jurnal, nanti kalau Bapak Ibu bisa googling gitu ya, jurnal-jurnal seperti yang ada di bawah sudah saya cantumkan gitu ya. Ada banyak jurnal yang sudah memuat bahwa efektivitas brain gym itu memang luar biasa. Nah, apa itu brain gym? Jadi brain gym adalah latihan-latihan senam otak di mana inti dari educational kinesiologi, di mana educational berasal dari kata educare yang berarti menarik keluar, dan kinesiologi berasal dari bahasa Yunani yakni kinesis atau gerakan. Jadi, kinesiologi adalah ilmu tentang gerakan tubuh manusia, di mana nanti latihan senam otak itu akan memaksimalkan kapasitas otak anak untuk dapat berinformasi dan mengolah serta menyimpan dan mengekspresikannya dalam ucapan atau gerak. Jadi, latihan senam otak ini akan berfungsi dalam kelancaran berpikir sampai ke bergerak. Nah, brain gym sejarahnya adalah di mana brain gym ini awal namanya adalah educational psychology, educational kinesiology, di mana berasal dari edu dan kinestetik. Nah, dikembangkan oleh ahli bernama Paul E. Denison, seorang pendidik dari Amerika, seorang direktur Valley Remedial Group Learning Center, di mana metode ini bertujuan untuk pemanfaatan seluruh potensi belajar alamiah anak yang terpendam yang dimiliki oleh bayi dan anak. Jadi biasanya anak-anak itu sudah punya potensi tapi terpendam. Dan akhirnya dengan gerakan eduke ini, dengan gerakan brain gym ini, itu menguak atau memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi alamiah mereka yang terpendam. Nah, melalui gerakan tubuh ya dan sentuhan dan melalui mekanisme integrasi di otak. Nah, eduke atau gerakan brain gym ini tadi juga akan membantu anak untuk melancarkan jalur otak untuk berpikir dan bergerak sehingga anak mudah dalam belajar dengan segala aspek kehidupan termasuk belajar akademik.
Nah, manfaat brain gym. Jadi manfaat brain gym ini yang pertama adalah mematangkan neurosensomotor, di mana saraf, sensori, dan motorik. Jadi ada 3 ranah yang nantinya akan terbantu oleh gerakan brain gym, yaitu persiapkan tahapan tumbuh kembang berikutnya. Jadi gerakan-gerakan brain gym ini akan memudahkan anak bergerak di tiap tahapannya dan akan mempersiapkan untuk tahapan tumbuh kembang berikutnya. Nah, brain gym juga akan memudahkan anak untuk belajar bergerak. Jadi, bisa digunakan dari mulai sejak bayi, dan bahkan bayi pun sudah bisa dilakukan. Nanti ada contoh-contoh yang dari saya yang akan saya berikan bagaimana cara menstimulasi gerak untuk bayi dan anak-anak yang sudah mampu bergerak secara mandiri, gitu. Dan bahkan sekarang ini brain gym sudah bisa digunakan untuk anak-anak dengan special need. Jadi anak-anak dengan autis, anak-anak dengan hiperaktivitas, anak-anak dengan kasus intellectual disability itu bisa dibantu dengan brain gym. Dan brain gym juga membantu anak untuk tidak stres terhadap kesulitan gerak dan belajar. Jadi anak-anak yang rutin dilakukan brain gym itu cenderung akan mudah dalam belajar dan mereka tidak merasa stres dalam belajar. Terus brain gym juga akan membuat anak mudah beradaptasi, baik beradaptasi dengan orang baru maupun dengan lingkungan baru. Jadi anak-anak yang dilakukan brain gym biasanya akan friendly, hangat, dan bahkan dia akan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang baru, tempat baru itu lebih baik. Dan brain gym juga akan membuat anak lebih peka terhadap stimulus visual dan auditori. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang melibatkan mata, yang melibatkan pendengaran itu akan lebih mudah dipelajari oleh anak itu. Terus brain gym juga akan memudahkan anak fokus pada stimulus belajar. Jadi brain gym nantinya akan membantu anak untuk fokus konsentrasi dengan baik dan memudahkan anak untuk mememori bahan pelajaran, termasuk mengingat hal-hal yang memang merasa sulit bagi anak. Nah, brain gym itu juga akan memaksimalkan kapasitas otak kanan, otak kiri. Kita tahu bahwa otak kiri nantinya berhubungan dengan skill-skill anak berhubungan dengan angka. Otak kiri itu juga berhubungan dengan skill anak untuk bahasa tulisan atau bahasa tertulis. Terus brain gym juga membantu otak kiri dalam reasoning. Jadi nantinya membantu anak untuk melakukan negosiasi dan seterusnya. Termasuk nanti spoken language atau bahasa bicara gitu ya. Otak kiri itu memang pusatnya area Wernicke sama Broca namanya. Di area Wernicke dan Broca ini adalah area untuk bicara, memproduksi suara. Dan otak kiri nantinya berhubungan dengan keterampilan saintifik atau berhubungan dengan science. Jadi kalau kita melakukan brain gym, nanti otak kirinya akan lebih berfungsi optimal dan akhirnya anak itu akan mudah juga mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan science. Dan left brain function juga akan membantu untuk kontrol gerak tangan kanan. Jadi pengoptimalan otak kiri akan membantu pengaktifan kontrol koordinasi tangan kanan. Jadi tangan kanannya akan lebih optimal. Nah, begitu pula brain gym akan membantu untuk pengaktifan atau pengoptimalan dari fungsi otak kanan. Nah, otak kanan berhubungan dengan apa saja itu? Satu, berhubungan dengan insight. Jadi anak itu mampu menelaah diri, kayak gitu. Berhubungan dengan bentuk 3 dimensi. Jadi bentuk nyata alam. Atau bahkan otak kanan itu juga akan berfungsi untuk kesadaran terhadap seni dan imajinasi. Jadi daya imajinasi anak juga akan terlatih dengan baik. Serta kesadaran dalam musik dan bermusik gitu ya. Jadi anak-anak yang otak kanannya bagus itu akan mempunyai daya kesadaran musik yang baik. Termasuk dalam kontrol koordinasi tangan kiri gitu. Jadi
tangan kiri yang optimal itu bisa membantu tangan dominan kanan. Rata-rata kan kita orang Indonesia tangan kanan nih. Jadi tangan kirinya juga akan berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang gerakan-gerakan brain gym itu. Nah, gerakan brain gym itu, setiap gerakan brain gym itu mempunyai makna dan tujuan. Jadi memang ada 26 gerakan gitu ya, ada 26 gerakan brain gym yang diciptakan oleh Paul Denison tadi gitu. Nah, setiap gerakan itu mempunyai makna dan tujuan. Setiap gerakan itu sudah diteliti keefektifan dari gerakan tersebut. Dan setiap gerakan harus diajarkan ke anak untuk kualitas gerakan sehingga akan mencapai tujuan yang akan kita tuju. Serta gerakan brain gym, setiap gerakannya itu ada hitungannya. Dan setiap gerakan melibatkan sendi, otot, gerakan, indera, dan pernafasan. Nah, jadi ini yang nantinya akan harus dilatihkan karena kadang anak itu dia mampu gerakannya nih, tapi ternyata pernafasannya nggak tercapai. Atau mampu nafasnya tapi gerakannya berhenti. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang akan kita ajarkan dengan baik. Nah, gerakan yang pertama ini adalah namanya cross crawl. Nah, cross crawl itu adalah gerakan silang, di mana gerakannya itu untuk mengaktifkan hubungan kedua sisi otak, dan merupakan gerakan pemanasan untuk semua keterampilan yang memerlukan gerak latih otak, memerlukan otak kanan, otak kiri. Nah, gerakan cross crawl ini sering juga disebutnya, ada beberapa gerakan tapi yang sering dilakukan atau yang banyak mudah dilakukan oleh anak itu adalah namanya monkey wisdom. Nah, monkey wisdom itu seperti ini. Jadi awal gerakannya adalah tangannya kedua-duanya direntangkan gitu. Terus tangan kiri menyentuh lutut kanan sambil gerakannya ditekuk 90 derajat pahanya. Nah, bergantian dengan tangan kiri. Nah, kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai namanya gerakan cross crawl. Nah, ini variasinya. Jadi yang ini variasinya ada banyak. Jadi tidak hanya monkey wisdom tadi, gerakannya itu ada variasinya. Pokoknya intinya adalah ekstremitas kanan bertemu dengan ekstremitas kiri gitu. Jadi ekstremitas kiri bertemu dengan ekstremitas kanan. Jadi itu yang menjadi kunci dari gerakan cross crawl ini. Nah, gerakan cross crawl atau gerakan silang tadi gunanya untuk apa? Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi di gambar bisa dilihat itu contoh yang lain itu bisa dilakukan juga sambil duduk. Jadi tidak harus selalu berdiri. Jadi bisa dilakukan sambil berdiri, bisa dilakukan juga sambil duduk. Nah, tujuan dari gerakan cross crawl ini adalah melancarkan praksis atau motor planning, mempertebal corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan otak kanan otak kiri, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kecerdasan, dan jika dilakukan pada bayi, itu membuat bayi aktif dan mematangkan otot dan sendi bayi. Nah, ini kalau dilakukan pada bayi ya, jadi pada bayi pun juga bisa dilakukan dengan dilakukan oleh sang ibu. Jadi menggerakkan ekstremitas atas dan bawah bayi bersilangan, saling bersilangan. Jadi dilakukan variasi-variasinya. Jadi misalnya ekstremitas atas saja, ekstremitas bawah saja, atau gabungan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dan dilakukan gerakan ke atas, ke bawah, keluar ke dalam, dan lain-lain. Jadi variasi intinya adalah gerakan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Itu namanya cross crawl atau gerakan silang. Nah, gerakan silang itu juga bisa dilakukan untuk bayi usia 0 sampai 3 tahun, 3 bulan. Nah, jadi gerakan silang ini diberikan dalam posisi terlentang biasanya. Tangan kiri digerakkan dengan kaki kanan dan sebaliknya. Di akhir usia 3 bulan, bayi juga harus bisa membolak-balikkan badan. Dengan latihan cross crawl ini akan membantu kematangan pergerakan sehingga bayi nantinya akan membolak-balikkan
badannya atau rolling disebutnya ya, itu lebih awal dalam keberanian untuk rolling tadi. Nah, stimulasi gerak silang ini dapat merangsang kekuatan otot dan tangannya si bayi. Nah, gerakan brain gym crossroad ini memang variasinya banyak. Nih, kalau dilihat di gambar ini ada banyak sekali variasinya. Intinya adalah ekstremitas kanan bertemu dengan ekstremitas kiri, gitu tuh. Nah, ini ada banyak sekali variasinya. Gerakan ini akan membantu untuk meningkatkan koordinasi otak kanan, otak kiri, serta lengan kanan dan lengan kiri. Selain itu juga gerakan senam otak ini juga dapat meningkatkan keseimbangan, fokus, menjaga postur agar tidak mudah jatuh, dan gerakan ini juga akan meningkatkan keseimbangan anak sehingga anak dapat mampu stabil dalam bergerak dan penuh percaya diri dalam menjalani sehari-hari di lingkungannya. Jadi ini akan bagus sekali nih bagi anak-anak yang memang sudah ada simptom kecemasan, keseimbangannya jelek, mudah jatuh, kayak gitu tuh. Itu akan sangat bagus sekali. Nah, gerakan cross crawl ini atau gerakan silang ini untuk usia 6 sampai 12 itu berbeda ya. Ada gerakan-gerakan yang bukan lagi hanya si cross crawl tadi. Ada tambahan-tambahan gerakan. Nah, yang pertama adalah gerakan saklar otak. Yang kedua adalah gerakan tombol angkasa. Yang ketiga adalah tombol bumi dan gerakan homolateral namanya. Nah, kita akan masuk ke gerakan-gerakan untuk anak di usia 6 sampai 12. Nah, ini adalah gerakannya. Yang pertama adalah gerakan saklar otak atau namanya brain button kalau bahasa Inggrisnya. Nah, gerakan brain button ini adalah gerakan memijit 2 titik di bawah tulang clavikular kiri kanan. Tulang clavikular itu tulang yang menonjol di bawah leher. Jadi kalau di bagian dada itu ada tulang menonjol, itu namanya tulang clavikular. Nah, di bawah leher tuh. Nah, itu dipijat, ditekan menggunakan jari jempol dan di ujung telunjuk. Dan sementara tangan yang lainnya memegang pusar, seperti contoh di gambar ya. Nah, ini bertujuan untuk mengaktifkan sisi otak kanan, otak kiri anak, sehingga meningkatkan energi ke mata. Jadi nantinya akan membantu untuk meningkatkan energi ke mata. Nah, ini saya gunakan juga buat anak saya yang autistik. Ini di model yang sebelah kiri ini yang pakai kaos kuning ini adalah anak saya. Namanya Feral. Ini waktu zaman masih kecil. Sekarang anaknya udah gede, udah 21 tahun. Jadi udah besar. Nah, gerakan brain gym ini saya gunakan sejak bayinya Feral. Jadi sangat membantu sekali tuh. Jadi memang sebenarnya dari kecil sudah terlihat ciri-ciri autistiknya, tapi memang dengan bantuan stimulasi termasuk salah satunya brain gym ini membantu sekali anak saya mampu kontak mata dengan baik, autistiknya itu berkurang dan seterusnya. Nah, saklar otak ini tadi si jaringan lunak di bawah tulang selangka kiri dan kanan tulang dada tadi, namanya tulang clavikular tadi itu, dipijat selama 20-30 detik dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya memegang pusar tadi itu. Dan tadi diputar ke dalam dan keluar. Nah, anak akan lebih seimbang antara kemampuan otak kanan otak kirinya, dan anak akan lebih mudah diajarkan materi otak kanan otak kiri. Dan bahkan anak juga tidak mudah stres dalam belajar, termasuk namanya anak spesial ya, namanya dia hiperaktif, dia suruh duduk, itu akan sangat susah sekali. Tapi dengan saklar otak ini, si Feral itu tadi, itu memang seiring waktu, ya bukan hanya brain gym sih sebenarnya ya, terapinya ya, ada sensor integrasi kayak gitu. Tapi benar-benar memang akhirnya mampu membuat anak duduk tenang dan fokus gitu. Nah, dan anak akan lebih mudah dalam menerima pelajaran di luar kapasitas anak. Jadi misalnya contoh diberikan pelajaran yang di atasnya dikit gitu. Nah, itu bisa membantu untuk dia supaya tidak stres. Nah, ini adalah variasi-variasinya ya. Nih. Nah, brain gym saklar otak tadi itu akan mengantarkan isyarat dari otak kanan ke otak kiri atau sebaliknya. Terus meningkatkan kerjasama antara otak kanan dan otak kiri anak, dan meningkatkan tahapan energi otak kanan dan otak kiri untuk berpikir, serta meningkatkan oksigen otak supaya lebih banyak. Nah, ini adalah jika kita lakukan pada bayi gitu ya. Jadi bisa dilakukan juga pada bayi. Yang akan memberikan kegiatan berarti ibunya.
Ini akan bertujuan untuk mengoptimalkan keterampilan motorik halus si bayi, memperbaiki sikap tubuh bayi, dan meningkatkan energi, serta mengurangi stres visual, serta relaksasi tengkuk serta bahu bayi. Nah, itu tadi gerakan saklar otak. Nah, ini adalah gerakan namanya tombol angkasa. Nah, gerakannya seperti itu. Nah, ini di Steve Farrell, si anak saya nomor 1 yang autistik tuh. Jadi, ini waktu dia usia berapa ya? Usia 8 tahun kalau nggak salah nih. Nah, ini gerakan tombol angkasa yang dilakukannya dengan memijat titik di atas bibir gitu ya, titik di atas bibir di bawah hidung gitu. Jadi dan tangan lainnya memegang tulang ekor menghadap ke bawah, mengaktifkan energi ke otak dan menyeimbangkan kemampuan melihat jauh dan dekat serta menyeimbangkan emosi. Nah, itu seperti itu. Jadi tombol angkasa itu adalah tangannya itu ada di atas bibir dan satu tangannya lagi adalah di bawah. Nih Pak, DP contoh. Nih, masih kecil dia. Nih, Mohon di-mute. Oh ya. iya. Ibu Yeni, Pak Agus tuh, tolong di-mute. Ya, dengan memijit titik bawah bibir dan tangan lain Nah, ini adalah gerakan yang ketiga ya. Tadi gerakan yang pertama cross scroll, gerakan yang kedua adalah gerakan keempat berarti. Jadi gerakan pertama tadi cross scroll, gerakan kedua tadi adalah saklar otak. Gerakan yang ketiga tadi adalah tombol angkasa. Nah, ini adalah gerakan yang keempat yaitu tombol bumi. Nah, tombol bumi ini dengan memijit titik di bawah bibir. Nah, tadi kalau yang tombol angkasa di atas bibir, tapi kalau di tombol bumi itu di bawah bibir. Dengan memijit titik di bawah bibir dan tangan lain dipusar mengarah ke bawah. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan energi, membuat anak lebih cepat dalam berpikir, dan meningkatkan kecepatan dalam menghitung. Ini tombol bumi. Efektifnya keluar lagi. Dia keluar lagi ininya. Tunggu saya. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Tapi so far ini tadi berjalan mulus sih, Pak. Iya, ini. Oke. Ini terlihat lagi slide saya? Sudah sampai di tombol bumi. Oke, baik, tombol bumi ini. Nah, tombol bumi ini nantinya gunanya untuk mengaktifkan energi di otak tengah yang dapat menyeimbangkan emosi, mengasah kemampuan anak untuk menengok dimensi atas dan dimensi bawahnya. Nah, ini bisa digunakan. Nah, ini gerakan yang kelima berarti homolateral, di mana menggerakkan kaki kiri dengan tangan kiri bergantian dengan sebelahnya secara pasif. Ini biasanya digunakan untuk bayi juga sangat efektif supaya bayi mempunyai kemampuan dalam bergerak yang lebih mandiri. Nah, bahkan pada anak-anak itu gerakan homolateral itu akan sangat penting sekali supaya dia mampu memakai baju dengan sendirinya, lempar tangkap bola dengan tangkas, menggambar dengan baik, komunikasi dengan baik, lancar berbicara, serta mengelola pernafasan dengan baik. Nah, ini gerakan brain gym untuk usia 13 sampai 24 bulan. Nah, gerakannya terdiri dari saklar otak, tombol angkasa, tombol bumi, homolateral, dan gerakan silang. Nah, gerakan pada usia 13 sampai 14 bulan ini fokus pada bahu, panggul dengan cara menggerakkan kaki kiri dengan tangan kiri, serta nantinya si 5 gerakan di atas tadi itu dikombinasi. Nah, ini gerakan brain gym untuk anak TK dan PAUD nih. Jadi bisa menggunakan lagu. Jadi kalau di PAUD biasanya kita pakai lagu. Lagunya itu liriknya nadanya sebenarnya nadanya menanam jagung ya. Jadi misalnya gini nih. Nah, ini bisa diberikan kepada anak-anak untuk dihafalkan. Misalnya gini nih. Mari kita bersenam otak, diawali dengan pemanasan saklar otak. Langkah pertama, tekan dan gosoklah bergantian. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan diangkat, lain lemaskan. Angka 8, mari ikuti. Kepala diam, mata gerakkan. Ingatlah otak, 2 belahan.
kiri berpikir, kanan rasakan. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan diangkat, lain lemaskan. Pasang telinga supaya dengar, umpan balik citra mantap sudah. Hafalkan syair, lagu puisi, mudah berpikir, mantap menanggap. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan diangkat, lain lemaskan. Dampak gerakan senam otak, dua belahan otak seimbang. Anak berkembang jiwa dan raga, suasana kelas gairah gembira. Nah, di lagu ini nanti di bait pertama itu menggunakan gerakan saklar otak tadi tuh. Jadi sambil melakukan saklar otak. Di pas refrain itu melakukan lompat kiri, lompat kanan itu pakai cross scroll. Nah, angka 8 itu nanti gerakannya seperti ini. Ini angka 8 tuh. Nah, jadi gerakannya itu seperti membuat angka 8 tidur atau lazy age namanya. Dan dimulai selalu dari kiri atas. Jadi dari kiri atas. Jadi dimulainya selalu dari kiri atas. Nah, kayak gini. Nantinya itu bisa juga dengan kaca, dengan cermin gitu ya. Bisa juga dengan seperti ini. Jadi kupingnya menempel ke bahu, matanya lihat ke ujung jari, ujung jarinya membentuk angka 8 tidur, dimulai dari kiri atas. Nah, jadi angka 8, mari ikuti, kayak gitu. Nah, dan yang tadi, yang bait yang pasang telinga supaya dengar itu menggunakan gerakan yang ini, namanya thinking cap atau pasang telinga. Ini gerakannya seperti membersihkan telinga. Nah, ini modelnya anak saya yang kedua, si Feren nih, adiknya si Feren tadi itu. Cuman ini anaknya udah pada gede-gede sekarang nih. Anaknya sekarang ini si Feren ini udah 17 tahun. Nah, ini thinking cap namanya atau pasang telinga. Ini dilakukan membersihkan telinga dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah, itu yang nanti akan dilakukan sebenarnya ini adalah materi workshop ya. Jadi brain gym ini akan sangat bagus sekali kalau kita melakukannya di tatap muka, bukan online, bukan daring seperti ini. Gitu. Oke, meskipun kita melakukannya dengan daring, semoga mendapatkan insight atau informasi yang cukup bisa ditangkap dan bisa dilakukan di sehari-hari. Iya, oke. Wah, bagus sekali nih ya, apalagi buat tenaga pendidik ya Pak, ternyata dengan gerakan yang sederhana itu bisa meningkatkan kecerdasan otak dan fokus konsentrasi anak. Ini saya tertarik loh sama gerakannya, tadi saya ngikutin loh ini. Ya, karena gini nih, angka 8, mari ikuti. Jadi sambil gerak, sambil nyanyi itu sangat menyenangkan Iya kan? sekali gitu tuh. Jadi anak-anak taunya menyanyi, tapi padahal sebenarnya manfaatnya besar ya Pak ya di sini. Iya, betul. Oke, baik kita sekarang bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak Tri ya. Iya, silakan. Oke, teman-teman mungkin ada yang ada pertanyaan yang dari tadi sudah menyimak ya, itu kita dapat Ya. dari pertanyaan Ibu dari Fitri ya. Iya, silakan Ibu. Boleh dibuka kameranya mungkin? Oh ya, oke. Di unmute dulu Di sebentar. unmute dulu Bunda Fitri ya. Oke. Sorry. Oke, sudah ya. Oke. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fitria dari Medan. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ada 2, boleh? Boleh, silakan Bun. Oke. Baik, terima kasih. Pertama, pertanyaannya itu, apakah apabila gerakan brain gym yang diterapkan pada anak ABK yang masih harus dibantu pelaksanaannya, masih akan sama manfaatnya jika dibandingkan dengan gerakan brain gym yang dilakukan sendiri tanpa bantuan. Sementara anak ABK yang akan dibantu gerakannya itu sudah tidak lagi tergolong dalam kategori usia bayi. Pertanyaan kedua, tadi Pak Trigunadi ada menyinggung tentang hitungan gerakan brain gym, tapi belum ada diulas berapa sebenarnya hitungan pada tiap-tiap gerakan saat pelaksanaan brain gym. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Bagus banget nih Bu Fitriani. Terbukti menyimak berarti ya. Karena gini, kalau yang nggak nyimak nggak bisa sampai sedetail itu pertanyaannya. Gitu. Oke, yang pertama, apakah pada anak berkebutuhan khusus yang dibantu nih? Jadi nanti gini nih, pada anak berkebutuhan khusus memang akan dibantu nih. Contohnya nih ya, ini anak saya namanya Feral. Kebetulan si Feral ini sudah bisa, tapi awal-awal nggak bisa kayak gini gitu. Misalnya contoh gerakan buru hantu nih ya. Nah ini dia nggak bisa nih awal-awal nih. Akhirnya untuk mijatnya pun kami bantu dengan dipijatkan dari belakang kayak gitu tuh. Jadi pemijatan untuk di bagian otot trapesius namanya itu. Otot trapesius itu dia tidak bisa waktu awal. Dia tidak gerak tuh tangannya. Jadi tangannya itu harusnya gerak, harus di belakang memijat. Nah, gerakan memijatnya nggak dapat nih. Akhirnya kami bantu. Nah, apakah, nah ini juga ini berlaku juga untuk nih anak-anak dengan cerebral palsy nih kayak gini nih. Ini kan harusnya seperti ini nih. Ini yang seperti dilakukan oleh Feren, anak saya yang kedua ini. Nah, kalau dia tidak melakukan ini dan kita bantu seperti ini, nah ini kita bantu dari belakang nih. Jadi pada anak-anak dengan special needs seperti cerebral palsy itu kita bantu. Nah, apakah ini seefektif dengan kalau dia melakukan sendiri? Yang jelas tidak, gitu. Karena gerakan otak itu dipengaruhi oleh otak kita. Jadi misalnya gini nih, gerakan tangan saya begini-begini sama saya dibukakan, tutupkan oleh orang lain itu sangat berbeda, gitu. Jadi efektivitasnya pasti jauh banget dibandingkan dia bisa melakukan mandiri gitu. Tapi apakah itu berdampak? Berdampak. Jadi bagaimanapun juga kita lakukan dia melalui proses. Nah, itulah yang berbedanya dengan kalau misalnya gini nih, saya ngajarin si Feral, anak saya autis, dengan adiknya si Feren. Jadi anak saya tiga-tiganya saya lakukan brain gym semua. Feral saya lakukan brain gym, si Feren saya lakukan brain gym, si Ferin adiknya lagi lakukan brain gym. Itu tiga-tiganya luar biasa gitu tuh. Nah, ini si Feral itu autistik itu sudah sangat bagus sekali. Sekarang udah semester 6 di Fakultas Psikologi. Adiknya si Feren itu sekarang kelas 3 itu sudah hasil tesnya kemarin itu kalau placementnya itu masuknya ke kedokteran UGM misalnya gitu. Nah, itu akan sangat bagus sekali nih kapasitas otaknya gitu, Pak. Nah, tapi berbeda sekali antara efektivitas si Feren sama si Feral gitu saya telusuri. Karena si Feral itu tuh waktu masuk psikologi UI aja dia nggak masuk gitu tuh. Ya mungkin karena ABK-nya juga ya, karena anak saya yang si Feral autistik juga gitu ya. Jadi memang akan sulit bersaing dengan anak tipikal lainnya waktu masuk ke universitas gitu ya. Meskipun itu sudah sangat optimal sekali gitu. Jadi dari segi skor nilainya pun juga berbeda antara si Feral sama si Feren. Tapi ya memang berbeda gitu ya. Jadi memang efektivitas si brain gym itu sendiri berbeda antara dibantuin sama mandiri itu pasti berbeda banget karena kayak gini nih, kayak melempar bola dibantuin gini nih ya. Ayo lepas yuk, lempar 1, 2, 3. Kita yang dorongin sama dia yang dorong sendiri itu berbeda gitu. Tapi bagaimanapun juga itu akan efektif bagi anak ABK daripada dia tidak melakukan brain gym gitu toh. Gitu karena bagaimanapun juga dia akan terbantu untuk optimalisasi otaknya dia gitu. Itu yang pertama. Nah, terus hitungannya berapa? Hitungannya itu adalah 8 kali setiap gerakan, repetisinya 3 kali. Jadi 3 kali 8. Jadi setiap gerakan itu 8. Jadi misalnya contoh tadi misalnya gerakan cross roll tadi. Nanti dihitung aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu sampai 8 dengan pengulangan 3 kali. Gitu. Itu tapi itu kan bagi anak tipikal ya. Yang mesti ini nih. Kalau anak ABK 3 kali 8 enggak. Karena belum tentu dia efektif dalam cross roll-nya gitu toh. Jadi kita bisa ulang-ulang gitu. Nah, tapi pengulangannya jangan berturut-turut supaya dia tidak bosan. Dan bisa menggunakan lagu yang berbeda gitu. Jadi lagu ritmenya juga bisa divariasikan misalnya. Dan saya sering kali menggunakan brain gym ini dengan ritmenya lagu-lagunya yang ritmikal yang ngebeat pun boleh gitu toh. Kayak lagu-lagunya Meghan Trainor tuh bagus-bagus banget, sering kali saya pakai untuk
untuk senam otak gitu ya, untuk mengiringi senam otak itu akan sangat bagus sekali gitu. Jadi kayak lagunya SOBs itu juga bisa digunakan tuh yang all that she want la 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 la. Nah kayak gitu tuh itu bisa juga digunakan karena gerakannya ritmikalnya bagus sekali nih. Jadi akan ritmikalnya itu ngebeatnya itu pas gitu tuh. Karena tidak boleh terlalu ngebeat, tapi juga tidak boleh terlalu nge-slow gerakan-gerakan brain gym itu. Jadi kalau kita menggunakan gerak lagu-lagu itu yang lagu-lagunya itu yang setara dengan tadi tuh. Mari kita bersenam otak. Nah kayak gitu tuh. Jadi ritmenya kayak gitu tuh. La 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 la. Nah kayak gitu. Jadi ngebeatnya segitu. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk mengiringi senam otak itu cukup banyak. Tapi lagu-lagunya tolong dipilihnya sengebeat lagu menanam jagung tadi gitu. Cukup jelas atau tidak Bu Fitria? Terima kasih Pak atas penjabarannya. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Fitria. Selanjutnya ada penanya dari Ibu Anissa Latifah di Jakarta Timur. Silahkan. Halo, Ibu Latifah. Iya, Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Iya, pertanyaan saya yang pertama itu untuk brain gym ini maksimalnya itu untuk berapa tahun? Dan kalau emang kita, misalkan sekarang kan saya berprofesi sebagai shadow teacher. Dan kalau kita pengen melakukan brain gym ini, apakah ada sertifikat khususnya atau gimana? Ya, Dan oke. ada pertanyaan yang kedua, mungkin ini di luar ini. Jadi, apakah wajar kalau seorang siswa itu nggak suka sama shadow-nya? Saya udah 1 tahun, tapi saya kepikiran sama hal itu. Ya, dia jadi nggak suka sama shadow-nya. Oke, baik. Curhat ya Bu ya. Oke. Oke, Bu Anissa. Yang pertama, sampai usia berapa? Sampai tua Bu. Karena gini nih, brain gym ini sekarang lagi dipakai untuk lansia-lansia. Jadi brain gym ini dikembangkan oleh Paul Edinson dan lagi dikembangkan di Indonesia di RSCM di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu di bangsal geriatri. Jadi bangsal geriatri itu menangani orang-orang atau individu lansia yang mengalami demensia. Nah, jadi brain gym itu setelah diteliti ternyata dapat menunda demensia. Demensia itu pasti terjadi pada semua orang kok gitu. Jadi demensia itu akan pasti terjadi pada semua orang, tapi bisa ditunda dengan brain gym ini. Jadi membuat tidak mudah pikun, tidak mudah lupa, akan fokus dan seimbang berjalannya kayak gitu tuh. Jadi untuk batas usia tidak ada karena selama dia masih bisa bergerak lah gitu. Dan gini nih, bahkan sekarang ini brain gym lagi digunakan juga untuk para ibu hamil. Jadi ibu hamil tapi tidak loncat-loncat ya. Tadi dia itu dikerjakannya sambil duduk tadi itu, sambil duduk di kursi gitu. Karena nanti itu ternyata akan dari hasil penelitian itu ternyata akan meningkatkan janinnya itu punya potensi kecerdasan yang baik gitu tuh. Jadi itu digunakan untuk segala usia, termasuk lansia. Cuman syaratnya tadi tuh masih bisa bergerak gitu. Dan tidak indikasi untuk digerakkan kecuali kalau misalnya dia luka bakar sekujur tubuh kok kita gerak-gerakan gitu ya nantinya ganggu si luka bakarnya gitu tuh. Jadi kontraindikasinya cuman karena adanya luka bakar kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya gitu ya. Itu untuk berbagai usia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apakah kita bisa melatihkan? Bisa. Tapi kalau untuk menjadi pelatih, nah jadi gini, saya mendapatkan sertifikat ini dari namanya Mora Dimsi dari Singapura, gitu. Jadi untuk basicnya untuk menjadi pelatih itu nanti akan dapat yang namanya sertifikasi 101, Brain Gym 101 namanya. Nah itu harus punya sertifikat kalau untuk menjadi seorang pelatih. Jadi kalau untuk menjadi seorang pelatih tidak boleh tidak punya sertifikat. Tapi kalau untuk melatih anaknya sendiri, melatih muridnya itu boleh. Tadi yang harus punya sertifikat adalah kalau melatihkan orang yang akan jadi pelatih gitu.
Jadi misalnya contoh saya bikin pelatihan offline nih gitu untuk menjadi pelatih brain gym gitu. Nah, itu saya harus punya sertifikat tadi tuh. Jadi sertifikat dari lembaga Educate. Nah, di Indonesia sudah banyak gitu. Cuman saya waktu sertifikasi saya tidak di Indonesia. Saya mengambilnya di Singapura dengan namanya lembaga Moira Dinzi. Nah, itu. Jadi kalau untuk menjadi pelatih harus punya sertifikat, tapi kalau untuk melatih anaknya sendiri maka nggak usah punya sertifikat juga nggak apa-apa gitu tuh. Nah, yang ketiga, bagaimana sih kalau anak ABK-nya tidak suka sama shadownya? Satu, kemungkinan Ibu Fitria tidak punya sertifikat shadow teacher. Jadi shadow teacher itu juga tidak boleh kerja asal-asalan gitu. Karena shadow teacher itu nanti minimal harus punya namanya sertifikat shadow teacher grade 1. Sertifikat itu didapatkan setiap bulan Mei. Jadi setiap bulan Mei itu lembaga-lembaga sekolah yang inklusi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan itu akan melakukan pelatihan sertifikasi. Sertifikasi shadow teacher grade 1 itu dapat 7 modul. Salah satunya adalah nantinya bagaimana men-shadowing anak. Nah, nantinya akan ada yang namanya teknik reinforcement. Pasti nih kalau yang namanya Bu Anissa bisa-bisanya mungkin bukan Bu Anissa ya. Misalnya seorang shadow teacher itu tidak disukai sama anaknya, pasti tidak menggunakan si teknik reinforcement itu gitu. Jadi teknik reinforcement itu ada berguna untuk menganalisa anak, dia suka apa, tidak suka apa, dia itu akan diberikan reinforcement apa saat dia sudah bisa. Nanti ada reinforcement pujian atau appraisal, ada reinforcement mainan, ada reinforcement makanan, minuman, physical touch, dikritikin kayak gitu. Dan seorang shadow teacher akan dibekali dengan teknik-teknik bagaimana memahami tentang si kondisinya anak. Apa itu autis, karakternya seperti apa, bikin program untuk anak autis seperti apa, bikin IP-nya seperti apa. IP nanti ada 4 itu tuh. Jadi menduplikasi IP normal, modifikasi, dan seterusnya itu ada 4 itu. Jadi itu ada di dalam pelatihan shadow teacher tadi. Jadi sebenarnya adalah teknik-teknik bagaimana mendelivery materi, bagaimana pendekatan anak, bagaimana men-shadowing anak itu diperlukan oleh seorang shadow teacher. Itu didapatkannya di sertifikasi grade 1 shadow teacher gitu. Itu Bu Fitria, cukup jelas atau tidak? Bu siapa tadi? Bu Anissa. Anissa. Ya, Bu Anissa. Gimana Bu Anissa? Boleh sedikit lagi sih atau udah mau habis? Iya, boleh. Kalau mau dilanjutkan. Jadi ini anak sebenarnya progresnya udah bagus dan orang tuanya bilang ini udah bagus. Tapi anak ini tuh kurang sukanya sama saya karena kalau ada saya berarti itu ada aturan baru gitu. Jadi progresnya dia tuh pintar sebenarnya, dia emang pintar. Cepat gitu untuk program dia, misalkan untuk dia sholat di masjid itu cuma butuh setengah bulan, tapi ternyata dia itu dia tahu kalau ada saya berarti ada program baru dan dia harus jalanin program itu gitu, tapi dia nangkep gitu setengah bulan atau 1 bulan program-programnya itu berjalan gitu, kayak dia nggak mau nulis nih tapi Ya, jalan Bu. bulan, dia mau Intinya adalah Ibu harus punya sertifikasi shadow teacher itulah gitu. Karena Ibu nggak paham bahwa itu anak namanya ADHD. Anak ADHD itu dia manipulatif gitu. Anak ADHD itu dia membangkang. Nah, bagaimana memanipulasi anak atau tidak membangkang, memanipulasi bahwa kita harus itunya ada di dalam pelajaran itu soalnya. Jadi Ibu tidak paham nih. Jadi nanti ini Ibu akan ketemu anak lagi. Jadi gini, setiap tahun Ibu sebagai shadow teacher tidak akan menemui anak yang sama. Mungkin tahun ini, semester ini Ibu dapat ADHD. Mungkin tahun depan bukan. Mungkin tahun depan akan dapat yang namanya ID, anak yang nurut-nurut aja, yang bego-bego banget gitu. Jadi gitu. Jadi itulah gunanya namanya pelatihan shadow teacher itu di situ, gitu ya. Dan itu bukan pertanyaan sekarang sih sebenarnya. Jadi itu namanya konsultasi atau Bu. Itu bukan di materi ini soalnya. Jadi mohon maaf nih. Jadi itu agak-agak melebar kemana-mana gitu. Itu namanya konsultasi. Jadi yang ditanyakan di dalam webinar seperti ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan si materi ini.
Dan itu tadi si kuncinya adalah ibu kurang paham tentang karakteristik anak. Bagaimana supaya anak tidak membangkang, bagaimana supaya anak itu dan rumus jika maka itu akan dipelajari di dalam study teacher soalnya. Jika titik-titik maka titik-titik. Jika kamu menyelesaikan tugas kamu akan begini, jika kamu tidak menyelesaikan tugas akan begini. Nah itu ada di dalam pelatihan study teacher lah intinya gitu. Dan saya lihat ibu belum punya sertifikat itu karena ibu belum paham itu anak ADHD, karakteristik ADHD itu seperti apa, teknik pembangkangan itu harus dilawan dengan apa kayak gitu. Itu yang akan dipelajari dalam teknik di dalam pelatihan study teacher itu. Dan itu sebenarnya ini bukan pertanyaan di sekarang nih. Karena ini waktunya jalan terus nih. Kasihan yang lain yang bertanya tentang brain gym gitu toh. Gitu ya Bu Fitria ya. Kan ke Bu Anissa ya. Ya, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya satu lagi ya Pak Tri ya. Ya, boleh. Itu ada satu lagi dari Ibu Marisa di Bekasi, silakan Ibu. Iya, silakan Ibu Marisa. Silakan. Assalamualaikum Pak. Iya, Mohon maaf ini masih di jalan, jadi ya nggak apa-apa, silakan. Dokter, ini saya mau bertanya untuk anak yang hiperaktif dalam melakukan gerakan brain gym, apa kalau tidak berurutan bagaimana ya Pak? Apakah memang harus berurutan atau bagaimana? Oke. Lalu selanjutnya dilakukan brain gym ini pada waktu kapan Pak? Baiknya, apakah setelah makan atau sebelum makan atau di pagi hari atau bagaimana ya Pak ya? Oke, Terima baik. kasih ya Pak. Sama-sama Bun. Oke, jadi apakah berurutan atau tidak? Enggak. Jadi misalnya contoh gini, untuk anak dengan ADHD itu akan diberikan yang namanya program-program untuk anak ADHD. Nah, program untuk anak ADHD itu seperti ini, salah satunya nih. Yang pertama adalah program untuk anak ADHD akan diberikan yang namanya brain gym for paying attention namanya. Jadi diberikan brain gym untuk supaya anak itu mampu fokus. Nah, gerakannya ada 3, dari mulai the calf pump, the foot flex, sama the grounder. Nah, anak boleh pilih yang mana dulu. The grounder dulu boleh, the foot flex dulu boleh, the calf pump dulu boleh gitu. Jadi tidak harus berurutan. Itu yang dilakukan. Jadi tidak harus berurutan, harus calf pump dulu, baru the foot flex, baru the grounder kayak gitu. Nah, terus efektifnya di kapan? Ya kalau berhubungan dengan paying attention, jadi ini ngomongin bukan berhubungan dengan makan atau sebelum makan, tapi adalah sebelum melakukan aktivitas yang membutuhkan yang namanya paying attention, yang membutuhkan fokus konsentrasi. Jadi misalnya gini nih, sebelum dia belajar di rumah mengerjakan PR, tugas dari sekolah, matematika, nah kayak gitu tuh. Jadi ini diberikannya sebelum belajar atau mengerjakan PR matematika tadi, gitu. Jadi dilakukannya 3 ini, the calf pump, the foot flex, dan the grounder, gitu. Nah, yang mana dulu itu terserah. Jadi sebenarnya tidak harus yang the grounder dulu gitu. Itu yang dilakukan untuk anak dengan ADHD. Gitu, Bun. Bunda Marisa cukup jelas atau tidak? Bagaimana Bunda Ibu? Marisa? Ya baik dokter, cukup jelas dokter. Berarti Oke. nanti tinggal anak yang memilih gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi itu dan learning menu-nya boleh ditempel. Jadi anak bisa bisa memilih gitu. Berarti untuk anak yang hiperaktif untuk usia di bawah 5 tahun masih bisa dibantu ya Pak ya, seperti tadi Mas Feral tadi gitu ya Pak? Iya betul. Baik. Terima kasih, cukup jelas Pak. Terima kasih. Iya sama-sama. Ya baik, terima kasih Ibu Marisa. Ya, ini kurang 5 menit lagi mau dilanjut pertanyaan mungkin atau mau di closing statement aja Pak Tri? Boleh Ini satu pertanyaan lagi boleh, silahkan. Jika ada yang ada masih. lagi teman-teman di sini yang mau bertanya untuk 1 kali kesempatan lagi? Atau mungkin ada yang mau di kolom chat juga boleh. Misalkan sedang di jalan atau bagaimana, ada lagi kah? Sepertinya sudah cukup jelas. Kok. Iya. Oke. Iya, baik. TikTok. Gimana, Bu? Gimana teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada sebaiknya mungkin closing statement aja kali ya Pak Tri ya. Oke, baik.
Jadi kalau kita membicarakan tentang brain gym, berarti kita akan membicarakan tentang tadi gerakan-gerakan yang melibatkan untuk gerak latih otak untuk memaksimalkan otak kanan dan otak kiri otak anak ya. Di mana gerakan ini sangat luar biasa efektif sekali. Karena saya sendiri melakukan buat anak saya tiga anak saya. Jadi gerakan-gerakan ini sangat membantu sekali. Termasuk untuk anak berkebutuhan khusus, karena saya melakukan sendiri untuk anak saya yang autis gitu. Yang Jadi gerakan-gerakan yang memang efektif sekali dan itu boleh dibantu terlebih dahulu sampai anak itu bisa mandiri. Dan modifikasinya memang cukup banyak ya, karena gini, kayak cross crop tadi aja, untuk anak saya pada awal-awal itu ya, untuk Feral itu saya harus kasih stiker di tangan kanan yang warna merah, yang harus ditempel di dengkulnya dia, yang sebelah kiri gitu. Jadi dimodifikasinya harus seperti itu. Jadi menyentuhkan stiker yang di telapak tangan kanan ke dengkul, ke lutut yang sebelah kiri yang berwarna sama merah kayak gitu. Jadi pada pelaksanaannya memang di anak berkebutuhan khusus akan dimodifikasi, termasuk harus membantunya tadi. Nah, jadi harus membantu untuk supaya anak itu paham tentang gerakan itu secara mandiri melakukan, jadi tidak dibantu lagi. Kata kuncinya adalah dia akan mandiri melakukan. Tapi awalnya dibantu tidak apa-apa, karena akan membuat anak itu akan lebih efektif untuk bisa memahaminya. Gitu. Nah, jadi dengan sekelumit tadi yang bekal dari webinar ini semoga bisa dilakukan dengan baik. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matri atas materinya. Mungkin sebelum kita selesai ini bisa foto dulu ya Pak ya untuk Ya, mangga, silakan. teman-teman mungkin bisa mau di on-kan dulu kameranya. Oke, sudah siap ya. Nanti ini saya coba untuk screenshot 2 kali ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua dan terima kasih Patri. Semoga belajar kita yang 1 jam ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di sini semua. Baik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Saya izin di Ya, teman-teman semua di sini terima kasih atas waktunya yang sudah mengikuti webinar kali ini. Semoga banyak bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan. Saya akhiri webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.